Pemirsa, harga daging di pasaran naik. Di Bandung, Jawa Barat, harga daging menjadi Rp160.000, sementara di Bogor, Jawa Barat, kenaikan harga juga dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Para pedagang dan pembeli mengeluh dengan terus merangkaknya harga daging sapi di pasaran. Para pedagang biasanya hanya menjual daging sapi dengan harga Rp120.000, kini naik menjadi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan para pembeli mengingat daging sapi adalah kebutuhan masyarakat. Kalau bisa sih stabil ya, dibuat stabil, jangan setiap ada isu-isu sedikit langsung naik. Stabil, kalaupun misalkan naik ya jangan terlalu banyak. Dan yang penting ada, jangan kayak menghilang kayak minyak ya. Yang penting ada gitu. Nah, Bu, sebelumnya sendiri Menurut salah seorang pedagang, adanya kenaikan harga dari tempat pemotongan membuat para pedagang terpaksa untuk menaikkan sedikit demi sedikit harga daging sapi. Hal ini membuat para pedagang sepi pembeli akibat adanya lonjakan harga. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran juga membuat jumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset. Pasalnya harga daging yang biasanya masih di kisaran Rp8 hingga Rp90.000 per kilonya, kini justru pedagang menjual dengan harga sangat tinggi, yakni Rp140.000 per kilonya. Di Pasar Rumpin, Kabupaten Bogor, pedagang kesulitan untuk menjual kembali daging sapi lokal yang dibeli dari pemotong. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini, sekitar 20%. Pedagang mengaku jika harga terus melambung tinggi, pedagang terancam gulung tikar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyebab naiknya harga daging sapi, sudah bersama kami juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia. Sudah ada Bapak Apit Wahyudi. Halo, selamat siang Bapak Apit. Selamat siang, Mas Pram. Ya, Bapak Apit, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenaikan harga daging kali ini? Baik, jadi tingginya harga timbang sapi hidup ini yang kisaran sekarang Rp53.000 sampai Rp55.000 ini, dan apabila dikonversikan kepada timbang karkas sekarang Rp105 sampai Rp108.000 per kilo, dan dikonversikan lagi kepada berapa harga daging murni itu Rp135.000 sekarang per kilo modalnya. Jadi pedagang ini kesulitan juga untuk menjual di angka di atas Rp135.000 karena daya beli masyarakat di masa pandemi ini memang menurun. Seperti itu, Mas Pram. Pak Apit, ini kenaikan harga yang sudah dialami para pedagang dirasakan sudah berapa lama, Pak Apit? Ini informasi yang kita terima dari bulan Desember, dan kita pun dari asosiasi sudah bersurat ke Kementerian Perekonomian, BUMN, Kementerian Pertanian gitu. Kami sudah bersurat dari bulan Desember, Mas Pram. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Apit sendiri sebagai juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, kenaikan harga daging ini diperkirakan sampai kapan, Pak Apit? Apakah sampai jelang bulan Ramadan, apakah sampai Ramadan nanti berakhir? Jadi kenaikan ini memang terus bertahap, Mas. Dari mulai kemarin sampai Ramadan dan Idul Fitri ini, kita pedagang mengkhawatirkan angka ini terus merangkak terus, gitu kan? Hasil kepada omset kita menurun karena daya beli masyarakat juga memang menurun, seperti itu, Mas. Ini apakah memang seperti sistem seperti tahun lalu juga polanya seperti itu, karena jelang bulan Ramadan karena harga daging dinaikkan? Apa seperti itu, ada sistem seperti itu, Pak Apit? Jadi kalau bicara sistem, bukan sistem seperti itu. Dari importirnya mungkin entah pertimbangannya apa sehingga menaikkan harga sapi potong ini. Kalau menjelang Ramadan dan Lebaran, kenaikan itu sudah bukan rahasia umum lah di konsumen ini. Justru yang kita khawatirkan sebagai pedagang adalah kenaikan ini terus merangkak, gitu kan, sampai kita pun tidak bisa menjual kepada konsumen, seperti itu. Nah, Pak Apit, ini kemarin kan dibilang tuntutannya dikabulkan oleh pemerintah sehingga pedagang daging tidak jadi mogok, tapi di lapangan ini tampaknya sejumlah pedagang pasar daging di pasar ini mogok berjualan daging. Ini kenapa alasannya, Pak Apit? Jadi kalau bicara dikabulkan, sampai dengan kemarin terakhir kita rapat,
dan ada utusan dari kementerian turun bahwa belum disepakati dengan harga yang kemarin diajukan oleh pihak yang lain ya. Kalau kami dari APDI tidak mengajukan harga seperti itu, dengan sudah turun atau belum? Kalau Kurang kemarin lebih seperti itu, Mas. kemarin tuntutan dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia apa saja? Ya minta distabilkan lagi harga daging, gitu kan? Minta diturunkan lagi harga daging. Terus kuotanya untuk di Indonesia khususnya agar diperbanyak lagi sehingga harga daging pun ikut menyesuaikan lagi. Seperti itu, Mas. Kira-kira kalau menurut Pak Apit sendiri, apa yang membuat pemerintah sulit mengabulkan tuntutan tersebut? Kalau yang menurut sepemahaman saya sih, karena ini kan sudah melibatkan banyak orang, bukan hanya pemerintah saja gitu kan. Ada beberapa importir mungkin yang memang ikut serta dalam proses perdagangan ini ya. Kontrol dari pemerintah lah, intinya seperti itu. Kontrol dari pemerintah terhadap harga yang ada di pasaran, seperti itu, Mas. Nah, Pak Apit ini menurut pantauan Anda di lapangan, ini kesulitan para pedagang hingga akhirnya mogok berjualan apa saja sih yang mereka alami dan lalu rencana kedepannya seperti apa? Kalau kesulitan memang yang pertama adalah daya beli, karena daya beli ini saat ini sangat menurun. Sehingga apabila melakukan mereka potong sapi hidup, ini tidak bisa terjual semua. Alhasil sebagian daging ini akan menyisa gitu, Mas. Nah, di sini ada kos yang memang harus dikeluarkan oleh pedagang untuk menutupi itu. Seperti itu. Nah, rencana kedepannya seperti apa Pak Apit kalau masih berlangsung lama seperti ini? Saya sih berharap kepada pihak terkait, terutama pemerintah dalam hal ini, agar segera memberikan solusi terhadap kami, para pedagang, masih tetap bisa eksis berjualan, dan masyarakat pun tidak resah dengan kenaikan-kenaikan harga yang hampir mungkin setiap minggu ini akan naik gitu. Oke, baik Pak Apit. Pak Apit Wahyudi, terima kasih banyak. Semoga pemerintah mendengar dan semoga ada titik jelasnya. Semoga agar masyarakat Indonesia di jelang bulan Ramadan nanti bisa menikmati sumber protein utama yaitu daging. Terima kasih Pak Apit.